Yesus ngoluni totiku hodo haporu sakit gok dihona madiriku rodinasa lakaki lantakas mapatuduhon tuawon panodang mi asaihu halunguto hot maaf dilabungi. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022. Kembali firman Tuhan menyapa kita semuanya dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Inilah isinya. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Topik kita, berdiam dirilah sejenak kalau itu yang Tuhan mau darimu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa berdiam diri? Karena dengan diam dan berlutut di hadirat Tuhan, kita bisa mempercayainya dengan segenap hati. Dia tidak perlu teriakan dari kita atau sikap kritis kita supaya dia bertindak membereskan segala kekacauan di bumi ini. Dia hanya butuh hati kita dan iman kita. Kenapa berdiam diri itu penting? Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadiratnya akan kita rasakan. Meskipun kondisi dunia saat ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan, tetapi mereka yang hidup di dalam Tuhan tidak akan terbakar. Allah itu ibarat aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia kalau kita datang berseru dan fokus kepada hadiratnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita berdiam diri di dalam hadiratnya, kita akan mengalami beberapa hal, yaitu hal yang pertama, diberikan penglihatan tentang sesuatu yang penting. Hal ini dialami oleh Nabi Nehemia maupun Daniel. Saat Nehemia berseru kepada Tuhan dalam doa dan puasanya, Tuhan menunjukkan apa yang hendak dilakukannya ke depan. Begitu juga dengan Daniel yang diselamatkan Tuhan dari gua singa karena doa dan imannya. Hal yang kedua, diteguhkan untuk menghadapi setiap proses. Rencana Allah bagi kita bukan sekedar janji. Apa yang sudah Dia janjikan akan selalu Dia tepati. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 18 hingga ayat 21, Tuhan berjanji akan mendatangkan waktu kelegaan, yaitu waktu mendapatkan kesegaran dan mendapatkan pemulihan. Maka Tuhan mau membentuk kita dengan proses. Sembari menopang kita, Dia mau kita menikmati waktu menyembah dan memujinya
dalam situasi yang tenang. Hal yang ketiga, kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Ketenangan atau damai sejahtera datang dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itulah yang membuat kita merasa damai dan tidak dikejar-kejar ketakutan atau bahkan kegeraman. Orang yang dipenuhi damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau meresponi dengan cara yang salah. Sebaliknya, mereka akan lebih berhikmat dan lebih bijaksana dalam menghadapi kondisi yang ada di hadapannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita sering merespon yang salah. Kita berusaha mendesak Tuhan untuk mengubah kondisi kita atau memberikan solusi. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah supaya kita berdiam diri sejenak dan mendengarkan suaranya. Dia mau kita lebih dulu tenggelam dalam hadiratnya dan tak terpengaruh dengan semua kekhawatiran kita. Jikalau saudara merasa hari ini Tuhan tidak peduli dengan kondisimu, mungkin Dia mau kamu berdiam diri sejenak dalam hadiratnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui pengajaran firman Tuhan yang kami dapat hari ini. Sungguh benar, kami perlu berdiam diri sejenak menghadap hadirat Tuhan supaya kami memperoleh ketenangan untuk memiliki kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi segala kesulitan, segala kekacauan yang terjadi di bumi ini. Ya Tuhan, ajari kami dan berkati kami untuk melakukan pengajaran-Mu di tengah-tengah hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, supaya Tuhan memelihara hidup kami dan memberkati pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kepada jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi saat ini di mana mereka masih mengalami sakit penyakit. Lawat mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan daripada Tuhan supaya mereka juga memiliki kesehatan dan sukacita daripada Tuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, juga berkati mereka ya Tuhan. Dan ampuni segala dosa kami, supaya Tuhan tetap melayakkan kami untuk menerima segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih, inilah kami, inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jako nau bain sisianmu nagir-gir tu podami sai surdu kon matanganmu asa tong hutiopi taku pau Yesus Tuhanku Tio pau macai gomos asa unang rusur patu siadalan natikos. Rapon hodo au mangalo dosa
pinar bagami tumpah tahu mau manean pinar bagan